Haji Muhammad Syaroni Ahmadi, atau yang kerap disapa Kiai Syaroni, lahir pada tanggal 17 Agustus tahun 1931. Terlahir dari keluarga santri, sejak kecil beliau dikenal sebagai anak yang gemar mengkaji agama. Meskipun berasal dari keluarga yang sederhana, beliau rajin mengikuti pengajian-pengajian yang diadakan di kota Kudus dan sekitarnya. Sosok Kiai Syaroni kecil termasuk anak yang cerdas. Pada usia 11 tahun beliau sudah hafal kitab Alfiyah Ibnu Malik. Bahkan beliau juga sudah hafal Al-Quran pada usianya yang ke-14 tahun. Kiai Syaroni merupakan anak ketujuh dari 8 bersaudara. Beliau ditinggalkan ibundanya semenjak kecil, tepatnya ketika berusia 8 tahun. Sepeninggal ibunya, Kiai Syaroni diasuh oleh sang ayah. Namun masa ini pun tidak berlangsung lama. Karena menginjak usianya yang ke-13 tahun, Kiai Syaroni ditinggal oleh ayahnya. Kiai Syaroni tidak pernah mondok. Pada tingkatan pendidikan formalnya, Kiai Syaroni pernah melewati pendidikan di Madrasah Diniyah Muawanah dan di Madrasah Ma'ahid Lama, pada masa Kiai Haji Muhid. Sedangkan pada pendidikan non-formalnya, beliau belajar banyak dari satu tempat ke tempat lain selama 11 tahun. Selama 11 tahun itu pula beliau selalu berangkat, kecuali jika sakit. Untuk belajar Al-Quran, utamanya Qiraah As-Sapiyah, beliau berguru kepada Kiai Haji Arwani Amin Kudus, yang mengasuh pondok Yanbuul Quran. Beliau juga sempat berguru kepada Kiai Haji Turmuzi, Kiai Haji Raden Asnawi, Kiai Haji Turaikan Ajuri dan lain-lain. Selain dihabiskan untuk mengaji, masa muda Kiai Syaroni juga diwarnai dengan perang gerilya melawan Jepang. Bahkan beliau sempat ditahan selama 3 hari tanpa diberi makan. Beliau menuturkan, selama dalam jajahan Jepang, masyarakat Indonesia setiap pagi dipaksa untuk memberi penghormatan pada matahari. Saking lamanya dijajah, beliau bahkan sampai hafal lagu-lagu dengan bahasa Jepang. Kiai Syaroni dikenal sebagai sosok yang menguasai ilmu agama secara interdisipliner. Dalam hal ini Kiai Syaroni tidak hanya mahir dalam ilmu tafsir, tetapi juga dalam usul fikih, mantik, balaghah dan sebagainya. Dalam hal Al-Quran, beliau tidak hanya pandai membacanya, namun juga pintar melakukannya. Bahkan beliau menjadi Dewan Musabakoh Tilawatil Al-Quran (MTQ) tingkat nasional. Pada tahun 1962, beliau menyunting seorang gadis bernama Afifah binti Kiai Mujib. Dari pernikahan itu beliau dianugerahi 8 anak, 2 anak laki-laki dan 6 anak perempuan. Dimulai dari yang tertua, mereka adalah 1. Zuhairoh, 2. Zulaifa, 3. Zuhaida, 4. Zuhaila, 5. Zufairiyah Nur, 6. Muhammad Yusrul Hana, 7. Muhammad Yusrul Falah, dan 8. Manunal Ahna. Sejak dini, anak-anak Kiai Syaroni pun sudah akrab dengan Al-Quran. Seperti halnya orang tuanya, mereka juga hafal Al-Quran. Dalam mendidik putra-putrinya, beliau selalu menanamkan sikap sederhana, mulai dari segi pakaian, segi tutur bahasa, bahkan dari finansial sekalipun. Beliau mengajarkan anak-anaknya untuk bersedekah kepada orang-orang miskin. Mengingat dahulu, saat masih muda Kiai Syaroni juga pernah hidup susah. Bahkan beliau sempat juga menjadi kuli. Pada tahun 1965, yakni masa pemberontakan PKI, Kiai Syaroni merupakan salah seorang yang menjadi target operasi yang dilakukan oleh PKI. Hal ini karena Kiai Syaroni merupakan sosok yang rajin berkampanye dan membuat pengajian-pengajian. Kiai Syaroni dengan tegas menolak ideologi komunisme PKI. Dalam konteks kepartaian, pada tahun 1955 Kiai Syaroni merupakan sosok yang rajin berkampanye Partai NU, sampai akhirnya tan kembali ke Hita 1926 dalam Muktamar Situbondo. Dan beliau merupakan orang NU yang mendukung kembali Hita NU 1926. Adapun pasca Hita NU, Kiai Syaroni juga sempat terlibat di Partai Persatuan Pembangunan (P3). Namun beliau hanya bermain di belakang layar dan tidak berada di garis struktural kepartaian. Beliau cenderung mengambil posisi netral. Langkah ini menjadikan Kiai Syaroni mampu diterima oleh semua kalangan. Hubungan dengan pemerintah daerah yang waktu itu didominasi oleh Golkar tetap terjaga dengan baik. Ditambah lagi dengan pembawaan beliau yang lunak dan halus. Beliau juga sangat menghindari kepentingan partai dalam setiap pengajian yang dilakukan. Kegiatan kultural Kiai Syaroni pun tetap berjalan dengan baik. Bahkan beliau menjadi sosok yang disegani, baik oleh pemerintah daerah maupun kelompok-kelompok yang lain. Dalam melakukan dakwah Islamiyah, sekitar tahun 1960 sampai 1970-an, Kiai Syaroni dikenal sebagai tokoh yang sangat keras.
Apalagi saat itu adalah masa-masa gencarnya ideologi komunisme yang dilancarkan PKI. Namun sekitar periode 1980-an, Kiai Syaroni mulai banting setir. Gaya dakwah yang selama ini dilakukan dengan nada keras dirubah total dengan memakai gaya yang melunak. Perubahan gaya dalam berdakwah ini dilakukan dengan pendekatan komparatif, yakni merujuk kepada pergeseran masyarakat dari waktu ke waktu serta logika kebutuhan masyarakat yang tiap saat berubah. Karena masyarakat dari waktu ke waktu berubah, maka metode berdakwah pun mesti berubah. Selain berdakwah di lingkungan masyarakat Kudus dan sekitarnya, Kiai Syaroni juga mengajar di beberapa madrasah di Kabupaten Kudus. Dalam sebuah kesempatan beliau juga pernah diminta untuk mengajarkan qiraah sapah di Arab Saudi, namun beliau menolaknya. Bukan hanya mahir berpidato, beliau juga tergolong produktif dalam berkarya. Tercatat beberapa buah karya beliau sudah menyebar di Kudus maupun sekitarnya. Beliau kerap menulis, mensyarah dan menterjemah beberapa kitab yang digunakan untuk mengajar. Kitab-kitab tersebut banyak dikonsumsi oleh madrasah-madrasah di kota Kudus. Adapun karya-karya tersebut adalah 1. Al-Faroidus Saniyah, suatu kitab yang mengulas tentang aswaja yang digali dari dalil-dalil Al-Quran, hadis, dan aqwalul ulama, yang menjadi dasar bagi doktrin-doktrin, ajaran, aswaja. 2. Faidul Asani ala Hirzil Amani wa Wajid Tahani. Kitab ini merupakan syarah dari kitab Sirojal Qori, Al-Muqtadi karya Imam As-Satibi. Kitab ini berbentuk nadom sebanyak 1200 bait. Kitab ini diberi nama Faidul Asani, ala Hirzil Amani wa Wajid Tahani, dengan harapan agar mudah dipahami para pemula. 3. At-Tasrih al-Yasir fi Ilmi Tafsir. Kitab ini banyak mengupas tentang ilmu tafsir Al-Quran mulai dari pembacaan, lafal-lafalnya, sanad, arti-arti yang berhubungan dengan hukum dan sebagainya. Kitab setebal 79 halaman ini ditulis pada tahun 1972 Masehi atau 1392 Hijriah. 4. Tarjamah Tasilut Turukot. Kitab merupakan terjemah dari Nadom Al-Warokot. 5. Tarjamah As-Sulamul Munaurok. Kitab ini merupakan terjemah Nadom As-Sulam Al-Munaurok yang membahas ilmu mantik. Kini, di usia sepuhnya, Kiai Syaroni ternyata masih belum mau beranjak dari dunia dakwahnya. Kiai Syaroni masih senantiasa ngrumat masyarakat lewat pengajian-pengajiannya, terutama pengajian tafsir Jumat Fajar di Masjid Menara Kudus, serta pengajian malam Kamis dan malam Senin di kediaman beliau. Berkat totalitas dedikasi yang beliau curahkan, tradisi-tradisi masyarakat santri di Kudus sampai sekarang masih lestari. Sebut saja, pengajian Jumat Fajar di Masjid Menara Kudus yang sampai saat ini masih berjalan. Bahkan jumlah mustaminya mencapai ribuan. Dan tentu, berkat dedikasi beliau, sampai sekarang Kudus masih menjadi kota santri yang selalu menjadi kota tujuan masyarakat untuk bertolabul ilmi. Semoga beliau Kiai Haji Syaroni Ahmadi diberikan umur yang panjang dan sehat afiat.